Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita One Punch Man episode 5 dari Art Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini datang dari Maul. Pesannya, barokah selalu bang, amin. Terima kasih ya, barokah selalu juga, amin. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Setelah itu, Flash dan Sonic dikepung oleh para anggota Teninto yang bergerak cepat berputar mengelilingi mereka berdua. Salah satu dari mereka menanggapi ucapan Flash sebelumnya dengan berkata, "Bos kami akan menyadarinya katamu. Apa yang sedang kau bicarakan?" Anggota lainnya berkata, "Apakah kau sudah menyadari bahwa kau bukan tandingan kami? Jadi kau memutuskan untuk mencoba membuat kami bingung." Setelah itu Brownie Muscle terlihat memeluk puing-puing di sana sambil berkata, "Aku tidak mengerti mentalitas yang terbelakang seperti itu. Perhatikan, jika kau ingin membuat bingung seseorang, beginilah caranya." Setelah itu Brownie Muscle melempar puing-puing yang dia peluk tadi ke arah Flash dan Sonic. Brownie Muscle menamai teknik itu sebagai Stone Debris Release. Violent Force dan yang lainnya langsung menyadari apa yang ingin dilakukan oleh Brownie Muscle dengan melempar puing-puing itu. Mereka pun langsung bergerak cepat ke arah puing-puing itu. Lalu mereka semua melompat dari satu puing ke puing lainnya dengan sangat cepat. Pergerakan cepat mereka benar-benar membuat Flash dan Sonic terdiam dan lebih bersiaga lagi. Sementara Hellfire Flame dan Gelwin terkejut melihatnya. Hellfire Flame berkata di dalam hatinya, "Serangan 3 dimensi menggunakan puing-puing yang berterbangan sebagai pijakan." Gelwin pun berkata di dalam hatinya, "Hanya ninja elit yang bisa menguasainya. Ini adalah teknik tersulit di desa." Setelah itu para anggota Teninto yang melompat-lompat dengan cepat dari puing satu ke puing yang lain sudah mulai menyerang Flash dan Sonic. Tapi mereka berdua masih bisa mengantisipasinya. Sonic bahkan mengejek para anggota Teninto itu dengan berteriak, mencoba pamer kepada junior ya, koordinasinya sangat buruk. Sementara Flash berkata, "Benar-benar taktik yang kuno." Kemudian setelah menangkis serangan mereka, Flash terlihat bersiap menyerang balik. Dia pun melompat cepat ke atas, berpindah dari satu puing ke puing yang lainnya untuk menghancurkan puing-puing itu. Lalu dia menuju salah satu anggota Teninto, yaitu Vibrating Tremor, yang saat itu bahkan tidak sempat untuk menghindar. Flash langsung menendang perut Vibrating Tremor menggunakan Flash Kick. Balanced Equilibrium dan Multicolored Rainbow sangat terkejut melihatnya. Bahkan Sonic pun ikut terkejut. Sementara Flash kembali bergerak lagi dengan cepat menuju puing-puing lain yang akan dia hancurkan dan kemudian menyerang anggota Teninto lainnya menggunakan Flash Kick lagi. Dalam sekejap, puing-puing pun sudah hancur dan para anggota Teninto sudah dikalahkan. Brownie Muscle panik melihatnya, lalu berkata, "Dia menghalangi pergerakan kami dengan menghancurkan seluruh pijakan kami." Setelah itu Brownie Muscle kembali melempar puing-puing, tapi kali ini ke arah Flash langsung sambil berteriak, "Dasar bajingan." Tapi Flash dengan mudahnya menghampiri Brownie Muscle sambil menghindari puing-puing yang dilempar ke arahnya. Brownie Muscle semakin panik dengan keringat yang mengucur di seluruh tubuhnya. Dia berkata, bagaimana bisa dia bergerak seperti itu? Tidak lama dari itu, Flash tiba di hadapan Brownie Muscle dan langsung menendang wajahnya hingga dia terhempas jauh. Sonic yang melihat momen itu benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Flash memiliki kemampuan seperti itu. Tidak hanya Sonic, Hellfire Flame dan Gelwin yang pernah melawan Flash dibuat terkejut juga. Karena bahkan kemampuan tersulit di desa bisa diatasi dengan mudah oleh Flash. Setelah itu Flash pun mendarat di tanah. Sementara para anggota Teninto yang tadi diserang oleh Flash bahkan belum mendarat di tanah. Beberapa dari mereka masih terhempas melayang di udara. Sambil menyarungkan pedangnya, Flash berkata kepada para anggota Teninto, "Dasar bodoh, kau tidak perlu mempelajari ini di desa. Jika kau menjadi cukup kuat, ide sederhana seperti ini akan datang padamu secara alami." Saat itu Sonic benar-benar terguncang karena menyadari bahwa kekuatan tertinggi melalui kecepatan dan spesifikasi ideal menurut Sonic ada di dalam diri Flash. Setelah memikirkan itu, Sonic terlihat sangat kesal. Dia berkata, "Tidak mungkin, aku tidak akan mengakui keberadaanmu." Setelah itu Violent Force yang sudah terkapar menatap Flash sambil berkata,
berkata, "Dasar bajingan, seberapa banyak kau berlatih?" Flash menjawabnya dengan berkata, "Berlatih katamu? Itu semua adalah pengalaman bertarung. Tapi ada satu hal yang akan kukatakan, kau tidak akan bisa menjadi lebih kuat jika kau berpegang teguh pada kesombonganmu yang tak berharga." Saat mengatakan itu, Flash mengingat momen ketika dengan kesombongannya, dia tidak berdaya menghadapi Platinum Sperm. Sementara Sonic yang berkeringat karena menahan rasa sakit setelah sempat dikeroyok, mulai berjalan menghampiri Flash. Kemudian dia berkata, "Benar sekali." Lalu Flash melirik ke arah Sonic sambil berkata, "Kau mengalami pendarahan di kedua lubang hidungmu." Sambil memegang hidungnya, Sonic berkata, "Diamlah, ini adalah luka frontal yang terhormat." Setelah itu Flash menyadari sesuatu terjadi pada Sonic, di mana saat itu tangan Sonic gemetar cukup hebat. Flash pun tersenyum setelah melihatnya. Lalu dia berkata, "Sepertinya kau masih dalam masa pertumbuhan." Lalu Sonic berkata, "Jangan terlalu sombong, jangan terbawa suasana hanya karena kemampuanmu sedikit lebih meningkat sejak saat itu." Gelwin yang melihatnya berkata, "Tidak tahu malu, bisa-bisanya mereka mengomentari kesombongan orang lain, padahal sama-sama sombong." Hellfire Flame berkata, "Benar sekali." Setelah itu Brownie Muscle berkata kepada Flash, "Kenapa tidak membunuhku? Kau harusnya bisa dengan mudah memenggal kepalaku." Flash menanggapinya dengan berkata, "Seperti kata pepatah, bahkan serangga terkecil pun memiliki jiwa. Kupikir setidaknya aku akan memberitahumu kebenaran sebenarnya tentang desa sebelum kau mati." Sonic sangat kaget mendengar ucapan Flash itu. Setelah itu Flash pun menceritakan semuanya, di mana God menjadi dalang dari semuanya. Dengan ekspresi terkejut, Sonic berkata, "God katamu?" Violent Force pun berkata, "Apa kau bilang? God?" Flash berkata lagi, "Ya, kami percaya bahwa desa itu adalah tempat uji coba untuk menciptakan pion-pion God, mirip dengan orang itu. Sejak usia muda, kemanusiaan mereka dirampas, dan mereka disiksa dengan pelatihan hingga batas kemampuan mereka." Lalu Flash berkata kepada Sonic, "Sonic, kau melihat apa yang kulihat di bawah tanah juga kan? Kubus itu digunakan untuk menguji kecocokan orang-orang sebagai pion-pion God. Jika tidak cocok, nyawamu akan berakhir. Citra desa sebagai tempat pelatihan pembunuh bayaran hanyalah kedok. Dengan kata lain, dari sudut pandang orang itu, kalian semua yang dikirim dengan aman sebagai pembunuh bayaran bukanlah elit, melainkan kegagalan total. Teninto, kata kalian, sungguh bodoh, terperdaya dan ikut-ikutan saja tidak menghasilkan apapun. Seluruh hidup kalian telah dirampas. Kalian masih belum mengerti ya?" Dengan ekspresi terkejut, Sonic berkata, "Apakah itu semua benar?" Flash berkata lagi, "Jika kalian tidak mempercayaiku, temuilah Blast dan tanyakan padanya. Dia ada di sekitar sini untuk sebuah kesempatan." Tapi saat itu Flash dan Sonic terlihat keheranan karena para anggota Teninto yang tergeletak tidak berdaya justru tertawa setelah mendengar cerita dari Flash. Dan anehnya, saat itu mereka seperti mengeluarkan aura aneh yang mengarah kepada Flash dan Sonic. Violent Force berkata, "Nyawa kami telah dirampas katamu? Lancang sekali. Atas dasar apa kau berasumsi kalau mereka tidak pernah ditawari? Apakah kau mulai merasa tidak puas dengan ilusi kehidupanmu sendiri yang dengan egoisnya kau pertahankan demi menentang ajaran desa? Aku benar-benar masih tidak habis pikir bagaimana cara berpikir para pecundang seperti kalian." Setelah itu anggota Teninto termasuk Violent Force menunjukkan ekspresi yang sangat menyeramkan. Lalu Violent Force berkata lagi, "Ketahuilah bahwa hanya dengan memenuhi tugas yang diberikan kepada kita para ninja bisa menemukan tempat peristirahatan terakhir kita. Tidak peduli siapa tuan yang kita layani, kita harus mengorbankan hidup kita untuk mereka. Dengarkan, wahai hama yang telah melupakan sumpah setia para ninja, kami, Teninto, diberkati." Setelah itu mereka tertawa dan terus menyebut diberkati berulang-ulang. Diberkati, diberkati, diberkati. Flash keheranan melihat tingkah mereka. Lalu Sonic berkata, "Mereka sudah tidak bisa ditolong lagi. Kurasa aku akan membunuh mereka." Gelwin yang melihat para anggota Teninto pun berkata, "Dasar para robot sialan." Tidak lama dari itu, Violent Force tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Lalu matanya menonjol terlihat seperti akan keluar. Setelah itu tubuh mereka bergelinjang dan terangkat sendiri. Flash yang melihat itu berkata, "Apa yang terjadi?" Lalu Violent Force dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan itu berkata, "Ini adalah orang itu. Orang itu akhirnya datang." Flash berkata, "Apa?" Lalu Violent Force berkata lagi, "Tidak diragukan lagi. Kalian akan segera menyadari bahwa terbunuh oleh kami akan jauh lebih menyenangkan. Dengan mengonsumsi darah dan organ manusia, orang itu benar-benar terlahir kembali. Tidak ada masa depan bagi kalian semua." Lalu Violent Force berkata kepada orang itu yang masih belum terlihat wujudnya, "Jika darah dan isi perut kami yang kau inginkan." Tapi belum sempat ucapannya selesai, tiba-tiba darah keluar deras dari mulut, hidung, dan mata Violent Force. Tidak hanya itu, isi perutnya atau organ dalamnya pun keluar dari tubuh Violent Force dan para anggota Teninto lainnya. Flash dan Sonic terkejut panik melihatnya. Tapi momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man episode 5 dari Arc Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. I'm
スを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に